Baik, saudara, sambil menunggu resmi diperkenalkan oleh PSSI, kita akan ulas terlebih dahulu bagaimana sosok Patrick Kluivert yang akan menukangi timnas Indonesia saat ini. Sudah bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat siang, Bung Ropan. Kabar Selamat baik hari siang, ini? Imron. Ya. Bung, yang kita juga ingin tahu dari pandangan pengamat sepak bola, prediksi Anda akan seperti apa timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert? Iya, kita kan belum bisa melihat ya, karena dia belum menangani bersama dengan dua asisten. Tetapi tetap kita harus bisa menaruh respect, bisa menaruh harapan dengan kehadiran Patrick Kluivert bersama dengan Dani Lansat dan juga dengan Alex Pastur untuk bisa membangun tim ini lebih baik ke depan. Jadi mereka datang sebenarnya harus bersyukur dengan kondisi yang ada karena legasi yang diberikan oleh STY itu tim ini sedang bagus, berpotensi untuk bisa bersaing di grup C, lolos langsung sebagai peringkat kedua atau peringkat ketiga dan keempat lolos ke putaran keempat. Jadi memang bagi Patrick Kluivert ini pekerjaan yang tidak mudah karena ada 4 pertandingan ke depan yang semuanya tidak bisa kehilangan poin jika ingin kita lolos ke Piala Dunia. Jadi memang tidak gampang, namun semua bisa bisa terjadi saya pikir dengan bantuan dua asisten dia. Saya tetap harus optimis karena kita sebagai pencinta sepak bola Indonesia menaruh harapan besar dengan tim ini, apalagi setelah kita pasca kemenangan dari Arab Saudi. Jadi saya pikir kita bisa berbuat yang terbaik bersama dengan Patrick Kluivert. Kita harus bisa mengawal, mendukung apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Begitu, Imron. Baik, menarik tadi ada sampaikan tidak mudah memang tugas dari Patrick Kluivert, Ya. namun harus disyukuri karena kondisi timnas yang seperti sekarang ini. Apakah ini juga berkat meneruskan begitu era kepemimpinan atau kepelatihan dari Sintayong? Iya, dia kan hanya meneruskan menggantikan tongkat estafet yang diberikan. Jadi STY itu datang nih, timnya sedang bagus, ya tinggal lu terusin. Ya, artinya harus lebih meningkat daripada saya. Kalau saya SD meningkat daripada saya dan dia berharap tentunya yang terbaik. Karena ini kan kita sudah sampai ke posisi di round 3. Tidak gampang untuk sampai ke round 3 ini karena kita Betul. bisa melewati round pertama dengan Brunei, di round kedua ada Irak, ada Vietnam, ada Filipina dan semua kita lewat. Satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang ada sampai di ronde ketiga. Jadi ini satu membanggakan buat kita dan Kluivert datang untuk bisa membesut ini dengan sebuah tantangan. Ini pertaruhan buat dia untuk membuktikan bahwa dia bisa ya mungkin lebih baik lagi bahkan mungkin dari STY dan itu yang ditunggu oleh masyarakat dengan ekspektasi yang Baik. tinggi terhadap seorang Patrick Kluivert, begitu, Bron. Baik, kalau kita bicara dari track record begitu, Bung Ropan, ya tidak hanya sebagai pelatih tapi juga mantan pemain dari klub maupun dari timnas Belanda. Seperti apa Anda melihat hal itu? Apakah menjadi penting untuk melatih timnas Indonesia? Kalau lihat dari track record bicara sebagai pemain dia oke. Dia bermain di 5 klub di 5 liga terbaik ya dari Ajax, Barcelona, Milan, Newcastle United di IPL dan terakhir di Lille ya di antara tahun 94 sampai 2008 itu luar biasa. Tapi kalau bicara track untuk rekor dia di kepelatihan mungkin ini dipertanyakan. Makanya banyak saya pikir wajar yang meragukan dengan dia karena terakhir di Curaçao juga kan dia berhenti walaupun ada 2 kali dia bisa menangani tim itu. Selama ini kan dia hanya asisten di tim nasional Belanda bersama dengan Van Gaal dan juga pernah di Kamerun bersama dengan Clarence Seedorf. Jadi memang wajar, tetapi keberadaan seorang Patrick Kluivert ini perlu dalam tim untuk membangun chemistry yang bagus ya, memberikan motivasi di ruang ganti kan itu yang paling paling bagus. Sulit untuk bisa meredam atau menyejukkan ruang ganti di locker room ini dan itu mungkin tugas utama bagi seorang Patrick Kluivert yang dibantu oleh 2 asisten dia yang baik. Satu ahli dalam analisis pertandingan, Alex Pastur ya dan juga sangat berpengalaman. Satu lagi yang bisa mendampingi dia di lapangan, Dani Lansat yang juga bisa berkomunikasi bahasa Indonesia dengan pemain-pemain lainnya. Jadi ini Baik. satu paket yang lengkap yang saya lihat didatangkan oleh PSSI lewat Ketua Umum Pak Erick Thohir dengan satu sosok legenda yang pasti akan disegani di ruang ganti dan itu penting dan 2 orang yang akan membantu keberadaan kinerja dari seorang Patrick Kluivert. Jadi dia yang saya pikir bagi Pastur dan bagi Lansat yang akan bekerja keras untuk bisa bersama-sama dengan Kluivert membawa tim ini lebih baik ke depan. Gitu, Imron. Tadi Anda katakan ada sosok yang juga tidak kalah penting, Dani Lansat dan juga Alex Pastur begitu ya Ya, di betul. belakang Patrick Kluivert. Seberapa penting peran kedua asisten pelatih ini untuk membantu Patrick Kluivert untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi lagi begitu, Bung? Sangat penting. Makanya kalau cuma Kluivert sendiri ini akan sulit bagi dia.
Dan juga saya pikir pemilihan dua ini kan bukan karena Kluivert yang pilih, akan sangat sulit. Jadi PSSI itu melihat bahwa dua ini dipilih oleh Pak Erick Thohir untuk bisa melihat, satu untuk analisis pertandingan yang sangat berpengalaman dan CV-nya yang saya bilang bahkan mungkin lebih bagus. Alex Pastor ini bahkan lebih pantas untuk menjadi pelatih kepala, bukan Kluivert. Kluivert yang bisa menjadi asisten. Tetapi kan berbeda karena CV dia bagus. Mungkin bagi Alex Pastor ini dia lebih suka sekarang setelah dia pensiun di Almere City, ya dia berhenti, dia ingin lebih di belakang layar untuk bisa menentukan taktik, strategi apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert, dan dia menyukai posisi ini. Jadi enak, satu menganalisis pertandingan secara taktikal, kemudian satu Lansat itu bisa mendampingi di lapangan, jadi belakang Kluivert sebagai asisten. Jadi suatu hal yang sangat baik, apalagi mereka pernah bekerja sama kan antara Lansat dan juga dengan Kluivert di AS Alkmaar. Jadi saya pikir enak, termasuk dengan Alex Pastur ini. Jadi keberadaan Pastur ini yang menjadi saya pikir salah satu kunci di mana dia akan menganalisis semua pertandingan pemain-pemain Indonesia, tim Indonesia melawan Australia sebelumnya, melawan Bahrain, melawan Cina, melawan Jepang. Nah, dialah yang nantinya akan melihat di sini kelebihan, kekurangan pemain kita dan kelebihan lawan, kekurangan lawan. Itu ada di dia, dan Kluivert tinggal hanya menanyakan ke dia apa yang harus dilakukan untuk pertandingan ke depan. Jadi satu paket yang bagus yang saya lihat di antara mereka bertiga, begitu. Exco PSSI juga menyebut tugas dari Kluivert tidak hanya melatih timnas Indonesia, tapi juga diharapkan mampu melobi begitu dalam tanda kutip para diaspora untuk dapat atau mau dinaturalisasi, terutama yang berasal dari Belanda, begitu Bung? Iya, saya pikir keberadaan dia itu sangat sangat baik karena komunikasi kan dalam bahasa Belanda, dan Kluivert ini punya kelebihan, bisa Belanda, bisa Inggris, dia ngerti Spanyol karena pernah bermain di Barcelona, dia ngerti bahasa Italia karena pernah bermain di Milan. Jadi ini satu hal yang bagus kalau seorang pelatih bisa 4 bahasa, dan dia akan banyak belajar dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara diaspora, mereka akan respect segan dengan seorang Patrick Kluivert, dan kalau dia yang lobby, mungkin ini akan lebih mulus, lebih mudah Imron ya. Apalagi ditambah dengan Dani Lansat dan sosok Alex Pastur ini yang juga akan membuat pemain itu ingin, apalagi kalau kita bisa menang melawan Australia atau kita bisa menang melawan Bahrain, mereka akan banyak untuk datang ke Indonesia dengan lobby-lobby tingkat-tingkat yang dilakukan oleh Alex Pastur, Lansat, dan juga dengan Kluivert. Melihat komposisi pemain timnas Indonesia saat ini begitu Bung Rapannya, ditambah dengan komposisi tim pelatih yang saat ini baru datang begitu, memang butuh penyesuaian begitu, butuh adaptasi. Tapi bagaimana Anda melihat peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Saya kira kalau bicara peluang sangat terbuka buat kita, karena tim ini saya pikir sudah jadi, tinggal ada penambahan-penambahan tentunya di beberapa sektor, terutama di depan dan juga di sektor tengah, dan ini tidak akan sulit kalau penyesuaian bagi seorang Patrick Kluivert, karena kan banyak pemain diaspora kita itu datang dari Belanda semua, jadi secara komunikasi oke, dia tahu bagaimana harus bisa melakukan yang terbaik untuk dengan permainan kreatif, dan kita lihat mungkin akan ada perubahan di sini Imron. Jadi artinya kalau biasanya kita bisa menyaksikan pelatih sebelumnya lebih banyak dengan counter attack, sekarang kita akan lebih atraktif bermain dengan filosofi sepak bola Belanda. Tentunya ini akan dibawa oleh Kluivert, Lansat, dan Pastur, lebih menyerang, attacking football, dan ini akan kita tunggu. Menarik kalau kita bermain dengan gaya demikian dan disukai oleh pemain-pemain diaspora. Jadi dia punya waktu sekarang 2 bulan ke depan, terasa sempit, tetapi dengan keberadaan pemain-pemain yang secara bahasa dia dapat, dengan filosofi yang enak untuk bermain attacking football, saya rasa oke aja untuk ke depan. Ya. Baik, terakhir Bung Ropan, singkat saja, apa harapan Anda untuk timnas Indonesia di bawah kepelatihan baru di era Patrick Kluivert? Tentunya harus lebih baik dari apa yang ditinggalkan oleh STY ya. Kalau ini kita tingkatkan penampilan kita, dan kalau bicara harapan ya kita harus lolos ke Piala Dunia. Karena ini yang ditujukan oleh Pak Erick Thohir, harus datang ke sini 3 orang itu, Kluivert, Lansat, dan Pastur, untuk membentuk tim ini, meningkatkan performa kita, dan kita lolos untuk ke Piala Dunia. Itu ujung golnya, gitu Imran. Goalsnya yang terdekat adalah lolos ke Piala Dunia, begitu Bung Ropannya. Terima kasih atas bincangnya, dialognya bersama kami di program Kompas Siang. Semoga harapan-harapan yang tadi Anda sampaikan bisa terwujud dan untuk kebaikan sepak bola timnas Indonesia. Terima kasih Bung Ropan. Salam sehat.